Assalamualaikum everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Sartika dari kelas 1A Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi sosiologi dari bab 1 sampai dengan bab 8. Yuk disimak. Baik, langsung saja memasuki bab pertama, yaitu mengenai ilmu pengetahuan dan sosiologi. Sosiologi sendiri terbentuk dari dua kata, yaitu sosios berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah kawan, dan logis berasal dari kata Yunani yang artinya adalah kata atau berbicara. Jadi dapat disimpulkan sendiri bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mengatur atau membicarakan mengenai masyarakat. Nah, menurut Karl Marx, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan tingkah lakunya dengan keterkaitan antara kelas-kelas yang dimiliki dan kelas lain di dalam masyarakat yang lebih luas. Kelas tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kelas bawah, contohnya itu rakyat miskin atau jelata. Dan yang kedua ada kelas petani, contohnya petani, pedagang, serta nelayan juga termasuk. Dan yang ketiga ada kelas tuan tanah, terdiri dari bangsawan, seorang pengusaha, seorang presiden, atau tuan tanah lainnya. Nah, masuk ke ciri-ciri utama sosiologi, ada 3. Yang pertama bersifat empiris. Empiris ini adalah berdasarkan observasi, sesuai akal sehat, sesuai fakta, serta tidak menghasilkan sesuatu yang bersifat spekulatif. 2. Teoritis, atau ilmu pengetahuan yang selalu berusaha menyusun kesimpulan atau abstraksi dari hasil observasinya. Dan yang ketiga ada kumulatif, disusun atas teori-teori yang sudah ada atau memperbaiki serta memperkuat teori-teori yang terdahulunya. Nah, masuk ke kajian sosiologi. Kajian sosiologi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama hubungan antar individu dengan individu lainnya. Yang dimaksud adalah contohnya seperti hubungan saya sedang mengobrol dengan seorang teman saya. Dan yang kedua ada hubungan antara individu dengan kelompok. Contohnya seperti seorang dosen atau guru yang sedang menerangkan materi di depan muridnya. Dan yang ketiga ada hubungan antar kelompok dengan kelompok. Ini contohnya seperti kelompok A dan kelompok B sedang melakukan debat di acara lomba. Nah, yang keempat ada macam-macam sifat tingkah laku dan kelompok sosial. Yang dimaksud poin keempat ini adalah macam-macam sifat tingkah laku masyarakatnya sendiri serta kelompok sosial yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri yang timbul menjadi gejala-gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, masuk ke objek-objek sosiologi. Objek sosiologi sendiri sebenarnya adalah masyarakat, tetapi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada objek material dan yang kedua ada objek formal. Objek material merupakan aspek kehidupan sosial yang mempengaruhi kehidupan sosial. Di dalamnya terdapat objek fisik serta non-fisik. Nah, yang fisik ini terdiri dari rumah, sekolah, uang, atau kendaraan. Nah, yang non-fisiknya terdiri dari gagasan, ide, adat istiadat, serta keyakinan. Kedua, ada objek formal, yaitu hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial serta yang timbul dalam masyarakat. Seperti contoh, peran keluarga sebagai sokong guru atau tiang dari kelompok masyarakat. Misalkan seorang kepala keluarga, dia sebagai sokong guru atau tiangnya dari keluarga dia sendiri yang terdiri dari istrinya dan anak-anaknya. Yang kedua ada nilai dan norma diperlukan untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Dan yang ketiga, saling menghormati dan bekerja sama merupakan tuntutan kemanusiaan di dalam bermasyarakat. Selanjutnya ada 6 mazhab sosiologi setelah Auguste Comte. Yang pertama ada mazhab geografi dan lingkungan, yaitu masyarakat bisa berkembang apabila ada tempat berpijak dan tempat untuk hidup, seperti asal muasal dan sebab akibatnya. Dan yang kedua ada mazhab organis dan evolusioner. Nah, mazhab ini melakukan analogi antara masyarakat manusia dengan organisme manusia, yaitu adanya feedback atau timbal balik. Yang ketiga ada mazhab formal. Untuk menjadi warga masyarakat perlu mengalami proses individualisasi dan sosialisasi.
yang sosialisasi ini sangat penting dalam bermasyarakat. Yang keempat ada mazhab psikologi, menjelaskan gejala sosial dan kerangka reaksi psikis seseorang dan mengembangkan primary group. Yang kelima ada mazhab ekonomi, menggunakan metode sejarah dan filsafat untuk membangun suatu teori pembahasan. Nah, yang terakhir ada mazhab hukum yang dihubungkan dengan jenis-jenis solidaritas yang ada di dalam masyarakat. Nah, yang terakhir ada metode-metode sosiologi, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metode kualitatif dan yang kedua ada metode kuantitatif. Nah, kalau kualitatif ini tidak bisa diukur dengan angka, tetapi nyata dalam masyarakat. Contohnya seperti metode historis dan komparatif. Dan yang kedua ada metode kuantitatif, yaitu bisa diukur dengan angka dengan menggunakan skala, indeks, tabel, serta formula. Contohnya itu metode statistik dan sosiometri. Nah, masuk ke bab 2, yaitu ada proses dan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah suatu hubungan yang menciptakan sebuah timbal balik yang dinamis antar individu maupun kelompok, dan akan tercipta interaksi sosial ketika dua individu tersebut memberi respons. Syarat berlangsungnya interaksi ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Nah, kalau kontak sosial ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer itu dilakukan secara tatap muka atau face to face. Dan yang kalau kontak sosial sekunder ini melalui perantara atau media, ada alatnya gitu ya. Nah, kontak sosial sekunder sendiri dibagi lagi menjadi dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Kalau yang langsung ini melalui telepon, seperti video call atau chat. Dan yang tidak langsung ini adanya pihak ketiga sebagai perantaranya. Nah, yang kedua ada komunikasi, yaitu penyampaian pesan, simbol, atau pikiran untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, di dalam itu ada unsur komunikasi. Ada komunikator sebagai pihak pengirim pesan, dan yang keduanya ada komunikan sebagai pihak yang menerima pesan. Lalu ada pesan sebagai sesuatu isi atau maksud yang ingin disampaikan komunikator kepada komunikannya. Dan ada media juga sebagai alat perantara di mana pesan akan disampaikan melalui apa. Nah, terakhir ada tanggapan sebagai feedback atau timbal balik. Nah, di dalam komunikasi juga ada klasifikasi, yaitu ada dua cara, secara verbal dan non-verbal. Nah, kalau verbal ini penyampaian kata-kata, baik lisan ataupun tulisan. Dan kalau non-verbal ini penyampaian melalui gerak tubuh, seperti bahasa isyarat. Memasuki bab ketiga, yaitu mengenai kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat. Kelompok-kelompok sosial merupakan suatu himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan tersebut antara lain menyangkut kaitan timbal balik yang saling memberi pengaruh, memengaruhi, dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong. Tipe-tipe kelompok sosial dibagi menjadi dua, yaitu kelompok sosial teratur dan tidak teratur. Di dalam kelompok sosial teratur ada dua juga, yaitu in-group, out-group, dan primer, sekunder. Nah, yang in-group ini maksudnya adalah dalam atau di dalam keluarga misalkan. Dan kalau yang out-group ini luar, yaitu luar keluarga, bukan keluarga. Kalau penjelasannya ada di dalam slide. Nah, primer dan sekunder. Kalau primer ini merupakan kelompok yang sederhana karena anggotanya itu mempunyai kaitan yang erat dan kerjasamanya juga erat. Dan kalau sekunder itu kelompok yang terdiri dari beberapa banyak orang, sifatnya tidak langgeng karena berdasarkan kenalan pribadi saja. Nah, kelompok sosial tidak teratur, yaitu ada dua. Yang pertama kerumunan atau crowd, yang dimaksud adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu yang bersamaan. Bentuknya itu bisa formal dan ekspresif atau direncanakan. Sifatnya kerumunan itu sementara, itu tidak menyenangkan keadaan panik, kerumunan penonton, berlawanan dengan norma hukum, yaitu emosional dan immoral. Dan yang kedua ada publik, merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Memasuki bab keempat, yaitu mengenai kebudayaan masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan.
Kebudayaan di setiap masyarakat terdiri dari unsur-unsur yang merupakan bagian dari suatu kebulatan yang bersifat sebagai kesatuan. Terdapat 7 unsur kebudayaan yang dianggap kultural universal. Di antaranya yaitu ada bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup, sistem religi, serta kesenian. Lalu, fungsi dan hakikat kebudayaan masyarakat. Yang pertama, fungsi dari kebudayaan yaitu untuk mengatur manusia, khususnya dalam tingkah lakunya. Dan yang kedua ada kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia itu sendiri. Jadi kebudayaan itu lahir oleh sesuatu kebiasaan yang biasa diulang-ulang oleh masyarakatnya, maka akan menjadi kebudayaan di dalam masyarakat itu. Dan yang ketiga, kebudayaan telah ada lebih dulu sebelum generasi tertentu lahir dan berlaku sampai selama-lamanya dari generasi ke generasi. Selanjutnya memasuki bab kelima, yaitu mengenai lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan merupakan suatu himpunan atau norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Wujud konkret lembaga kemasyarakatan tersebut adalah asosiasi. Fungsi lembaga kemasyarakatan ada 3. Yang pertama, memberikan pedoman kepada anggota masyarakat dalam bertingkah laku dalam menghadapi masalah yang ada di kehidupan masyarakat, terutama menyangkut kebutuhan pokok masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Next, ada ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Nah, selanjutnya memasuki bab ke-6, yaitu mengenai lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau secara hierarkis. Alasan terbentuknya lapisan masyarakat yang pertama karena kepandaian, yaitu berdasarkan keterampilan permasyarakat itu. Dan yang kedua karena tingkat umur. Maksudnya, usia setiap orang kan berbeda, jadi tingkat umur ini akan dengan sendirinya membentuk lapisan masyarakat. Dan yang ketiga karena sifat keaslian keanggotaan kerabat seorang kepala masyarakat. Yang keempat, yang terakhir adalah karena harta dalam batas-batas tertentu. Kekayaan ini dapat dilihat dari tipe rumah, jenis kendaraan, pakaian yang dikenakan, dan sebagainya. Seperti contoh adalah circle-circle-nya para artis atau circle-circle-nya konglomerat. Nah, masuk ke tipe sistem. Yang pertama, dapat terjadi dengan sendirinya, karena itu tadi merasa sefrekuensi mungkin, jadi terbuatlah circle dengan sendirinya. Dan yang kedua, sengaja disusun untuk mengejar tujuan bersama, yaitu adanya keinginan untuk sama-sama memiliki stratifikasi sosial yang terjadi karena sengaja disusun untuk tujuan tertentu. Memasuki bab ke-7, yaitu mengenai kekuasaan, wewenang, serta kepemimpinan. Yang pertama, kekuasaan merupakan kemampuan untuk memengaruhi orang lain sesuai atau menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Unsur-unsur kekuasaan sendiri adanya rasa takut, rasa cinta, kepercayaan, serta pemujaan. Sedangkan saluran-saluran kekuasaan itu ada saluran militer, saluran ekonomi, saluran politik, tradisional, serta saluran ideologi. Lalu, 3 pola umum lapisan sistem kekuasaan, yaitu ada sistem kasta, oligarkis, dan sistem demokratis. Nah, memasuki ke wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mendapat pengakuan masyarakat. Macam-macam wewenang ada 4. Yang pertama, wewenang karismatis, tradisional, dan rasional. Yang kedua, wewenang resmi dan tidak resmi. Ketiga, wewenang pribadi dan teritorial. Keempat, wewenang terbatas dan menyeluruh. Nah, kalau kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin atau leader untuk memengaruhi orang lain, yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendakinya oleh pemimpin tersebut. Sifat kepemimpinan itu ada 2, itu resmi dan tidak resmi. Next, memasuki materi bab yang terakhir, yaitu bab 8 mengenai perubahan sosial dan kebudayaan.
Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis. Artinya dinamis adalah itu karena bisa terus berubah. Di dalam perubahan sosial dan kebudayaan tentu memiliki bentuk-bentuk perubahannya, dan yang pertama ada bentuk perubahan lambat dan cepat. Di dalam perubahan ini juga ada 3 teori. Yang pertama, teori evolusi unlinear, yaitu suatu perubahan masyarakat dari yang sederhana menuju ke kompleks, contohnya masyarakat primitif ke masyarakat modern. Dan yang kedua, teori evolusi universal, yaitu suatu perubahan masyarakat yang terjadi dalam berbagai cara, contohnya dari masa berburu ke masa meramu. Dan yang ketiga, yaitu teori evolusi universal, suatu perubahan masyarakat yang terjadi dalam berbagai cara, tapi hanya satu perubahan saja, contohnya dari homogen ke heterogen. Nah, yang kedua ada perubahan kecil dan besar. Perubahan kecil yaitu perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung, contohnya perubahan gaya rambut, OOTD, dan lain-lain, karena itu semua kan tidak langsung, melainkan bertahap. Sedangkan perubahan besar memberi pengaruh langsung, contohnya itu perubahan kepala negara atau seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin ini kan pasti nanti akan merubah langsung peraturan-peraturan dan yang akan dipatuhi oleh masyarakatnya. Dan yang ketiga ada perubahan yang dikehendaki dan tidak direncanakan. Perubahan yang dikehendaki sendiri adalah perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu. Contohnya itu tokoh masyarakat beserta warganya yang merencanakan renovasi pembangunan masjid di kampungnya. Dan kalau perubahan yang tidak direncanakan itu perubahan yang tidak diperkirakan sebelumnya, ya, tidak direncanakan, contohnya seperti bencana alam, karena kan tidak terduga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekiranya cukup sekian pemaparan materi sosiologi dari bab 1 hingga bab 8 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.